Halo healthy people, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya nih hari ini? Ketemu lagi sama aku, ahli gizi Healthy Go, Sabrina Julieta. Nah, ini pertama kalinya nih ya, Health Talk dilakukan siang hari. Khusus banget buat nemenin teman-teman semua yang lagi berlibur di weekend dan juga menyemangati teman-teman yang lagi puasa nih. Nah, karena masih dalam suasana puasa Ramadan, Healthy Go bekerja sama atau berkolaborasi dengan Sobat Diabetes akan membahas mengenai puasa lancar, gula darah aman, strategi puasa untuk penderita diabetes. Tentunya akan dibawakan oleh narasumber luar biasa kita, yaitu Kak Dea Intan Permatasari, SDRGZ. Boleh disapa, Kak? Kebetulan kakaknya udah datang nih. Halo semuanya. Ya, selamat siang ya. Kita hari ini siang-siang nih. Eh, Semoga nggak ngantuk ya jam-jam segini ya. Semangat dong, Kak. Semangat. Boleh siang, tapi semangat pagi nih. Cantik banget kakaknya, ya Allah. Terima kasih. Oke, untuk perkenalannya, aku izin share screen ya. Nah, pemateri kita hari ini namanya Kak Dea Intan Permatasari. Kak Dea Intan, background pendidikannya dari Poltekkes Kemenkes Malang. Wah, ini lulusan terbaik teman-teman. Jadi pematerinya luar biasa sekali ya. Terus Kak Dea ini berpengalaman sebagai field nutritionist di Safika atau PT Santulita Fikasi setahun ya Kak atau 6 bulan? Ya, setengah tahun. Terus habis itu juga berpengalaman jadi clinical nutritionist assistant di RSD Dr. Subandi Jember, terus ada juga di Puskesmas Kedung Kandang Kota Malang, habis itu juga aktif sebagai peneliti. Wah, luar biasa sekali nih kakak kita. Oh, sudah lama ya Kak di Sobat Diabetes? Boleh diceritakan tentang Sobat Diabetes itu sendiri? Oke. Ya, sudah agak lama ya dari tahun 2021. Awalnya itu karena emang interest nih di bidang gizi dan diabetes gitu. Jadi cari-cari komunitas mana yang sekiranya bisa mendukung kita gitu. Jadi awal join ke Sobat Diabetes waktu masih kuliah, sekitar di pertengahan perkuliahan kalau nggak salah, Iya. itu masuk di Content Writer and Educator Division dan sampai sekarang masih aktif di situ juga, seperti itu. Oke, jadi itu untuk setiap penderita diabetes bisa memperoleh ilmu dari sana ya Kak ya? Ya, bisa. Jadi kita ada website juga, kita juga ada Instagram, di mana kita juga ngadain live Instagram gitu di 1 bulan 2 kali seperti itu. Jadi kalau yang mungkin kepo nih sama info-info mengenai diabetes gitu bisa mampir ke IG-nya Sodi gitu. Tuh, ada info baru ya teman-teman. Jadi, untuk healthy people yang keluarga terdekatnya atau dirinya sendiri ada concern mengenai diabetes mellitus, boleh nih cari-cari tahu di Sobat Diabetes. Oke, boleh kita mulai, Kak? Ya, bisa dimulai. Oke. Waktu dan tempat saya persilakan ya. Oke, pertama saya izin share screen dulu. Bisa di-disable dulu, Kak, mungkin untuk partisipan screen sharing-nya. Oke. Oke, ini udah kelihatan ya slide-nya? Sudah, Kak Dea, sudah aman. Oke, oke, kita bisa mulai mungkin. Halo healthy people, selamat siang semuanya teman-teman. Gimana puasanya? Apa masih lancar? Atau masih full? Apa udah ada yang bolong-bolong kira-kira? Nah, kita
harus semangat ya, kayak dikit lagi nih gitu, dikit lagi, bulan puasa tuh selesai. Jadi kita tetap harus semangat. Nah, hari ini, seperti yang tadi Kak Sabrina sempat mention nih, jadi kita akan membahas tentang, gimana nih tips-tips puasa bagi penderita diabetes mellitus. Mungkin untuk teman-teman yang nggak memiliki diabetes mellitus, mungkin tantangannya itu ada di, menahan lapar dan haus gitu kan. Tapi, bagaimana nih dengan teman-teman diabetes sih? Kan tentunya nggak cuma menahan lapar dan haus aja gitu kan. Nah, pertama-tama, negara kita, Indonesia ini sendiri itu merupakan negara muslim terbesar di dunia, di mana di Indonesia aja ini, sekitar 87,2% itu dari total penduduk merupakan, muslim. Jadi banyak nih teman-teman kita yang, pada saat-saat ini sedang melakukan ibadah puasa, seperti itu. Nah, di sisi lain, diabetes di Indonesia ini juga merupakan penyakit yang mematikan gitu. Bahkan menjadi penyakit yang mematikan ketiga setelah stroke dan penyakit jantung. Dan diabetes sendiri itu memang tidak bisa disembuhkan, namun dia dapat dikendalikan dengan pola hidup dan pola makan yang baik, sehingga seseorang yang memiliki diabetes ini tuh masih bisa memiliki kualitas hidup yang baik. Syaratnya itu tadi, pengelolaan makannya, pola hidupnya itu harus baik. Nah, eee, mungkin, teman-teman di sini atau diabetes itu udah pada dengar atau sempat tahu gitu dengan prinsip makan 3J untuk penderita diabetes. Biasanya, prinsip 3J ini merupakan singkatan dari, eee, tep dari prinsip tepat tepat jadwal, tepat jumlah, dan tepat jenis. Nah, kalau misalnya di prinsip ini ada kata tepat jadwal, biasanya berarti 3 kali sehari gitu makannya, ada sarapan, ada makan utamanya ada sarapan, makan siang, makan malam, mungkin diselingi sama snack, sama selingan-selingan, gitu kan. Tapi kalau puasa kan kita cuman ada 2 kali waktu makan nih, waktu berbuka sama waktu sahur aja, berarti jadwalnya berubah. Lah, apakah diabetes ini boleh berpuasa? Nah, itu yang akan kita bahas di, slide-slide selanjutnya. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu risiko puasa bagi para diabetesi. Kalau misalnya, teman-teman yang mungkin tidak mengalami diabetes, mungkin risiko puasa ini sangat minim terjadi, tapi bagi orang yang memiliki diabetes, risiko-risiko yang ada di sini nih sangat mungkin terjadi. Jadi yang pertama adalah hipoglikemi, yaitu gula darah itu kadarnya rendah, dia di bawah 60 miligram per desiliter, lalu ada hiperglikemi, itu kebalikannya ya, jadi gula darah itu tinggi, di atas 300 miligram per desiliter. Ketiga ada ketoasidosis diabetikum, di mana adanya kadar keton dalam tubuh itu tinggi, dan yang terakhir ada dehidrasi dan trombosis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama pada saat puasa ini tubuh kan mengalami perubahan gitu, perubahan pola makan, perubahan jadwal makan, yang biasanya bisa ada makan pagi, makan siang, makan malam, selingan, sedangkan berpuasa waktu makannya hanya buka dan sahur, seperti itu. Jadi perubahan-perubahan ini itu tadi yang menjadikan kendali glukosa darah itu juga berubah. Ketika asupan makanan itu tidak masuk dalam waktu yang seharusnya, jadi yang biasanya dikit-dikit bisa makan gitu, tapi waktu puasa kita, tidak bisa makan, jadi kadar gula darah itu bisa menurun. Nah, sebaliknya nih, waktu kita buka puasa gitu, nah ternyata waktu buka puasa karena, wah waktunya buka puasa nih, saatnya balas dendam, makannya banyak banget gitu kan, makan, karbohidrat dalam porsi besar, habis itu kita belum ditambah dengan takjil dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk penderita diabetes mellitus apa yang bisa terjadi? Tentunya gula darahnya meningkat, apalagi kalau mengonsumsi, gula-gula sederhana, minum es teh seperti itu, langsung 1 gelas besar, habis itu nanti belum ditambah es buah dan lain sebagainya. Itu, tentunya akan meningkatkan kejadian hiperglikemi ini tadi. Dan eee, pada saat puasa ini, kejadian hipoglikemi itu bisa meningkat 7,5 kali lebih tinggi dibandingkan keadaan ketika tidak berpuasa. Sama, untuk keadaan hiperglikemi juga seperti itu.
dia bisa meningkat sekitar 5 kali lebih tinggi daripada keadaan dia tidak berpuasa. Nah, selanjutnya pada saat kita berpuasa itu juga kita itu tidak mendapatkan asupan glukosa yang biasa kita dapatkan dari makanan gitu kan, dari karbohidrat gitu. Sehingga gimana nih tubuh? Seperti yang kita tahu kan glukosa itu sendiri merupakan bahan utama energi ya, seperti itu. Jadi gimana nih tubuh untuk memperoleh energinya? Nah, yang dilakukan oleh tubuh, dia akan memecah protein seperti itu. Dia akan memecah protein yang tersimpan di dalam tubuh. Sebenarnya itu adalah mekanisme normal tubuh seperti itu. Tapi beda nih sama teman-teman kita yang memiliki diabetes atau bagi diabetes ini berbeda seperti itu. Karena ketika teman-teman diabetes ini memecah protein kan dia itu memiliki insulin atau kontrol gula darahnya itu tidak sebaik yang tidak memiliki diabetes seperti itu. Jadi meskipun ada gula di dalam tubuhnya gitu, ada cadangan gula misalnya di dalam tubuhnya, mungkin dia tidak sesensitif itu hormon insulinnya sehingga dia bisa jadi memecah protein. Nah, kalau protein terlalu banyak dipecah gitu, hasil pemecahan dari protein ini kita sebutnya tuh keton gitu. Jadi kalau misalnya keton ini kadarnya terlalu tinggi di dalam tubuh, bisa mengakibatkan ketoasidosis diabetikum ini. Biasanya ciri-cirinya itu kalau sudah kena ketoasidosis diabetikum ini, aroma mulut gitu, bau mulut itu aromanya seperti buah seperti itu. Dan ini kondisi yang sangat berbahaya ya teman-teman. Dimana kalau misalnya sampai ketoasidosis diabetikum ini terjadi, itu bisa mengakibatkan koma bahkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat. Nah, selanjutnya ini juga ketika puasa asupan minum itu juga harus dijaga teman-teman. Terkadang itu teman-teman itu mungkin lupa gitu ya. Kalau misalnya kita satu hari itu butuh sekitar 2 liter air atau sekitar 8 gelas tuh. Nah, tapi pada saat berpuasa jadinya malah minumnya waktu buka atau waktu sahur ya habis makan minum gitu. Jadi minumnya kurang gitu. Lah, kalau misalnya kita terus-terusan seperti itu, minumnya kurang, apa yang terjadi? Tubuh kekurangan cairan atau biasa disebut dehidrasi. Nah, kalau misalnya tubuh mengalami dehidrasi, lalu eh, dehidrasinya berat seperti itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekentalan darah itu bertambah. Jadi darah itu bertambah kental. Nah, ketika darah bertambah kental, sirkulasinya menjadi lebih alot gitu karena dia bertambah kental, lalu bisa menjadi penggumpalan gitu. Darah yang kalau kental itu bisa menggumpal gitu, akhirnya menyumbat. Itu yang disebut dengan trombosis. Oh, tentunya ini kita nggak mau ya mengalami ini. Jadinya apa yang bisa kita lakukan? Kita harus penuhi 2 liter sehari itu tadi pada saat berbuka dan juga pada saat sahur. Gitu. Jadi nggak cuma minum waktu selesai makan atau cuma minum 1-2 gelas aja. Kita tetap harus penuhi 8 gelas sehari. Diatur caranya bagaimana, tetap harus dipenuhi 2 liter. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada tanda-tanda dari hipoglikemi dan hiperglikemi. Tanda-tandanya apa sih gitu ya? Jadi kalau misalnya teman-teman diabetes sudah mengalami tanda-tanda ini, itu sudah warning ya gitu, udah warning dan harus rela gitu kalau puasanya hari itu harus dibatalkan gitu. Karena kalau misalnya ini diteruskan bisa mengakibatkan komplikasi diabetes tadi, seperti itu. Jadi yang pertama untuk tanda-tanda dari hipoglikemi sendiri, yang pertama itu ada takikardia atau jantung itu berdegup lebih kencang gitu. Jadi kayak deg-degan gitu, rasa deg-degan, terus juga ada juga perubahan mood secara tiba-tiba gitu. Jadi kayak mood swing gitu, gampang marah, gampang eh, sedikit-sedikit marah, terus sedikit-sedikit nanti berubah lagi moodnya kayak gitu. Jadi itu bisa tanda-tanda kalau sedang mengalami hipoglikemia. Lalu juga ada rasa lapar, disertai pusing, terus berkeringat, tubuh bergetar, gitu. Terus biasanya juga pucat, merasa lelah. Terus juga biasanya pandangan itu jadi buram gitu. Lalu untuk tanda-tanda hiperglikemia itu juga bisa merasakan lapar. Jadi meskipun kadar gula tinggi tapi tetap terasa lapar. Terus juga
biasanya berkunang-kunang atau pandangan buram gitu. Terus ada tanda khasnya biasanya tuh sering pipis gitu, sering buang air kecil gitu. Terus juga tanda khas lainnya itu di ujung-ujung jari, di jari-jari ini itu biasanya ada sensasi tingling gitu. Sensasi tingling itu seperti apa ya? Kesemutan gitu, ada kesemutan di ujung-ujung jari gitu. Terus merasa haus yang berlebihan gitu, ada kelelahan juga. Terus biasanya untuk penderita diabetes atau diabetes ini yang mengalami hiperglikemi itu terus-terusan gitu, yang tidak terkontrol dengan baik, biasanya kalau misalnya terjadi luka itu sulit sekali sembuhnya. Jadi kayak basah terus lukanya itu. Dan di sini banyak juga kadang yang salah salah kaprah ya, diabetes itu sebenarnya nggak ada diabetes kering, diabetes basah gitu nggak ada. Jadi diabetes yang lukanya nggak sembuh-sembuh itu bukan berarti dia diabetes basah, tapi karena kadar gula darahnya itu terus-menerus tinggi gitu. Jadi tidak terkontrol dengan baik. Seperti itu. Lalu juga biasanya kalau mengalami hiperglikemi itu ada mual-mual, kulit kering, dan juga teman-teman diabetes yang mengalami hiperglikemi terus-terusan itu biasanya ada penurunan berat badan malahan gitu. Nah, jadi sebenarnya siapa saja gitu penderita diabetes mellitus yang berisiko saat melakukan puasa ini. Jadi di sini nanti akan saya kategorikan menjadi 4 gitu. Jadi yang pertama ada risiko sangat tinggi, lalu risiko tinggi, risiko menengah dan juga ringan. Nah, yang pertama ada risiko sangat tinggi. Dan teman-teman diabetes sih yang memiliki risiko sangat tinggi ini tidak dianjurkan untuk berpuasa. Yang pertama, penderita diabetes mellitus yang memiliki riwayat hipoglikemi berat dalam 3 bulan terakhir. Jadi kalau misalnya dalam 3 bulan ini pernah gula darahnya itu di bawah 60 mg per desiliter atau di bawahnya lagi gitu dalam 3 bulan terakhir itu masuk dalam kategori ini. Atau mengalami hipoglikemi itu berulang gitu, sering mengalami hipoglikemi. Itu juga masuk ke sini. Pengendalian diabetes yang tidak baik juga seperti gula darahnya tinggi terus atau sering mengalami hipoglikemi itu tadi, ada riwayat ketoasidosis gitu dalam 3 bulan terakhir. Misal dalam 3 bulan ini pernah gitu dilarikan ke UGD atau ke rumah sakit dengan keadaan ketoasidosis gitu kan, itu sangat tidak disarankan sebenarnya untuk berpuasa. Selanjutnya adalah penderita DM tipe 1. Nah, penderita DM tipe 1 ini berbeda dengan penderita DM tipe 2 ya, teman-teman. Dimana kalau misalnya penderita DM tipe 2 atau DM yang biasanya kita tahu gitu, yang karena pola hidup, karena pola makan, itu kan karena kesalahan pola hidup dan pola makan aja. Sedangkan kalau untuk DM tipe 2, tipe 1 ini, dia itu biasanya keturunan gitu. Jadi ini benar-benar insulinnya itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi dia harus dibantu biasanya dengan injeksi seperti itu. Jadi yang DM tipe 1 ini biasanya tidak dianjurkan untuk berpuasa. Nah, selanjutnya adalah pasien-pasien yang sedang menjalani hemodialisis atau cuci darah kronis. Biasanya berarti kalau sudah cuci darah ini ada masalah dengan ginjalnya seperti itu. Jadi itu juga tidak disarankan. Lalu untuk penderita diabetes mellitus dengan aktivitas fisik yang berat, ya seperti kuli bangunan, tukang beca, atau yang lainnya yang aktivitas fisiknya itu berat, itu biasanya juga tidak dianjurkan. Gitu. Selanjutnya adalah penderita diabetes mellitus yang sedang hamil. Itu juga biasanya tidak dianjurkan. Nah, selanjutnya adalah risiko tinggi nih. Nah, risiko tinggi ini sebenarnya diperbolehkan berpuasa, namun dengan pengawasan medis seperti itu. Jadi harus kontrol ke dokternya, harus diawasi sama dokternya. Itu diawasi itu bukan berarti 24 jam gitu harus ketemu sama dokternya gitu, enggak, tapi tetap harus di bawah pengawasan medis. Jadi harus sering konsultasi gitu sama dokternya. Nah, yang masuk dalam kategori ini itu apa saja? Yang pertama ada diabetes dengan kendali gula darah itu sedang gitu. Jadi kadar HbA1c-nya itu di sekitar 7,5 sampai 9%, atau biasanya kadar gula darahnya itu ada di range 150 sampai 300 mg per desiliter. Jadi enggak yang terus tinggi-tinggi terus gitu. Jadi ada di range 150 sampai 300 gitu.
Lalu yang risiko tinggi lainnya itu ada di penderita diabetes mellitus yang berusia lanjut, tapi dengan keadaan kondisi yang kurang sehat. Jadi penderita DM udah usia lanjut, terus ada komplikasi lainnya atau ada penyakit penyerta lainnya selain diabetes itu juga memiliki risiko tinggi. Selanjutnya adalah penderita diabetes mellitus berat yang tinggal sendirian. Nah, kenapa nih kok tinggal sendirian di highlight di sini gitu kan? Kenapa kok resiko tinggi gitu? Karena seperti yang kita tahu penderita diabetes mellitus tadi itu kan ada kemungkinan dia untuk mengalami eh, gula darahnya turun, gula darahnya tinggi, ketoasidosis, trombosis, dan lain sebagainya gitu. Ditakutkan, dikhawatirkan nih kalau misalnya dia sedang berpuasa, dia diabetesnya berat, tinggal sendirian, lalu berpuasa, lalu amit-amitnya gitu hipoglikemi gitu, sampai pingsan gitu di rumah lah. Kan nggak ada orang nih yang bisa mengawasi dia gitu. Jadi itu termasuk dalam yang risiko tinggi ini tadi. Jadi tetap kalau mau berpuasa sebaiknya itu memang ada temannya gitu diawasi atau rutin kontrol ke dokter seperti itu. Nah, selanjutnya adalah risiko sedang ringan. Jadi untuk risiko sedang ringan ini sebenarnya tidak terlalu dikhawatirkan kalau mau berpuasa itu. Tetap boleh berpuasa, tapi dengan itu tadi tetap harus menjaga pola makannya, tetap harus konsultasi dulu sama dokternya, apakah ini aman-aman saja nih untuk ketika dia mau berpuasa gitu. Yang masuk dalam kategori ini itu adalah penderita DM yang terkendali dengan baik melalui obat-obat perangsang insulin. Itu biasanya obat-obat resep dokter ya gitu, obat-obat yang diresepkan langsung sama dokternya gitu. Atau pasien DM yang masih bisa terkendali hanya dengan terapi diet gitu. Misalnya DM nih, tapi kalau misalnya dietnya benar, dia bisa normal-normal aja gula darahnya kalau dia menjaga makan, gula darahnya masih bisa terjaga dengan baik gitu. Itu masuk risiko sedang ringan. Atau dia harus minum obat anti diabetes, contohnya metformin. Nah, obat-obat seperti metformin ini biasanya kan uh, meskipun dengan resep dokter dia itu bisa dibeli lebih bebas gitu daripada obat-obat perangsang insulin gitu. Jadi ini pasien DM yang masih kita bilang itu risiko sedang ringan karena dia terkendali dengan baik. Nah, di sini tuh perlu diingat ya, jadi kan puasa pada saat bulan Ramadan ini kan pilihan individu dan juga spiritual needs gitu ya. Jadi kan ini berhubungan dengan spiritual gitu, berhubungan dengan keagamaan. Jadi sebenarnya tuh tidak ada istilah dilarang. Jadi kalau misalnya tetap mau berpuasa gitu, misalnya dia dalam kategori risiko tinggi atau risiko sangat tinggi, enggak, saya tetap mau berpuasa, saya yakin ini, saya yakin saya bisa gitu kan. Memiliki keyakinan sebenarnya tidak ada istilah dilarang gitu. Mungkin dari segi medis, dari segi kesehatan yang pertama kali dianjurkan mungkin oh ini sepertinya tidak disarankan gitu. Hanya seperti itu, tapi tidak ada istilah dilarang. Lalu diabetes sih yang mau melakukan puasa Ramadan atau puasa-puasa lainnya ini tetap harus konsultasi ya. Tetap harus konsultasi, tetap harus mendapatkan edukasi prapuasa. Bisa dari dokternya langsung atau ikut seminar-seminar dari orang-orang kesehatan seperti itu. Tapi ada baiknya langsung konsultasi ke dokter yang menangani. Jadi bisa disesuaikan nih gitu. Kira-kira bagaimana nanti bisa menjalani puasa ini dengan baik. Lalu ada juga pemantauan gula darah. Kalau misalnya diabetes aja ini pada saat tidak berpuasa itu disarankan untuk rutin atau sering melakukan pemantauan gula darah, apalagi pada saat puasa gitu. Pada saat puasa tentunya gula darah ini tidak sama gitu tidak sama seperti pada saat tidak puasa. Jadi pemantauan gula darah harus tetap dilakukan. Lalu ada perencanaan makan yang sesuai. Jangan lupa juga tetap beraktivitas fisik. Lalu ada pemberian obat yang sesuai dengan anjuran medis. Misalnya diabetes ini memang sudah biasa mengonsumsi obat dari dokter. Kalau biasanya dosisnya itu 3 kali gitu sehari, gitu ya, 3 kali sehari nih. Nah, pada saat dia puasa berarti kan cuma ada 2 kali waktu makan. Nah, ini kan perlu disesuaikan nanti.
dosisnya gitu. Dan yang bisa menyesuaikan dosis ini siapa? Tentunya dokternya gitu. Jadi jangan coba-coba gitu ya. Jangan, oh ini kan biasanya 3 kali, berarti ini tinggal 2 kali minum aja, berarti minumnya satu setengah gitu. Itu nggak boleh kayak gitu ya. Jadi tetap harus konsultasi sama dokter untuk mendapatkan dosis yang sesuai gitu. Dan juga kapan nih penderita diabetes perlu untuk batal puasa? Yang pertama, jika ada tanda-tanda hipoglikemi, tanda-tanda yang tadi sudah dibahas dan disebutkan, atau pada saat ngecek nih, kok ngerasa pusing ya, kok pandangan udah mulai buram, kok merasa mulai deg-degan, terus ambil tes gula darah yang sederhana itu, dites, oh ternyata gula darahnya di bawah 60 mg per desiliter. Apa yang harus dilakukan? Sebaiknya puasa hari itu dibatalkan saja gitu, langsung minum air, makan buah-buahan atau apa seperti itu. Jadi harus dibatalkan sebelum hipoglikeminya bertambah parah. Lalu yang kedua, pada saat awal puasa atau pada saat ini belum belum waktunya puasa nih, masih masih waktu-waktu sahur gitu. Mau sahur itu dites dulu, ternyata gula darahnya di bawah 70 mg per desiliter. Udah hampir hipoglikemi nih. Wah, ini juga perlu diperhatikan gitu. Lebih baik ditunda dulu puasanya. Jadi hari itu tidak puasa dulu. Atau jika terjadi hiperglikemi gitu pada saat uh, habis sahur gitu. Habis itu kok setelah sahur waktunya sudah mulai waktunya puasa, kok ngerasa ada tanda-tanda hipoglikemi, tes darah ternyata lebih nih dari 300 mg per desiliter. Nah, itu juga disarankan untuk membatalkan puasa pada hari itu. Lalu yang keempat adalah jika terjadi ketoasidosis diabetikum. Ini jelas harus segera dibatalkan. Dan kalau misalnya itu memang sudah terjadi, lebih baik langsung dibawa untuk menemui medis terdekat gitu. Nah, jadi apakah boleh nih diabetes untuk berpuasa? Jawabannya tetap kembali kepada keyakinan masing-masing. Tidak ada kata tidak diperbolehkan. Kalau misalnya mau berpuasa tetap harus ingat untuk menjaga pola makan dan harus siap melakukan hal-hal ini. Yang pertama, berkonsultasi dulu nih dengan dokter dan ahli gizi gitu sebelum berpuasa dan juga melakukan kontrol rutin nih selama puasa. Jadi ketemu dokter untuk melakukan konsultasi atau penilaian medis ini idealnya itu sekitar 1 sampai 2 bulan sebelum kita puasa gitu. Jadi untuk penyesuaian dietnya, untuk penyesuaian dosis obatnya, untuk terapinya seperti apa itu idealnya 1 sampai 2 bulan sebelum puasa Ramadan berjalan. Nah, selanjutnya adalah mengukur gula darah secara rutin, lalu siap membatalkan puasa jika mengalami komplikasi tadi itu, lalu siap menunda puasa jika hipoglikemi itu terjadi berulang kali. Jadi misalnya nih dalam 1 minggu kok hipoglikemi ini bisa 4 kali gitu kan, bisa 3 kali. Itu sebaiknya eh, dipikirkan untuk menunda puasanya seperti itu. Nah, dalam diabetes mellitus ini sebenarnya ada 5 pilar tata laksana. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua perencanaan makan, latihan fisik, intervensi farmakologis atau obat-obatan, dan juga pemeriksaan gula darah. Di sini mungkin kita lebih banyak membahas tentang perencanaan makan ya, gitu, perencanaan makan aja. Karena nanti kalau untuk intervensi farmakologis atau obat-obatan itu ranahnya ke dokter gitu. Nah, ini tadi yang sempat saya singgung di depan, yaitu prinsip 3J gitu, perencanaan makan dengan prinsip 3J, yaitu tepat jadwal, tepat jumlah, tepat jenis. Lalu ada satu tambahan lagi nih, kalau saya memasukkan ke sini, yaitu hindari makanan-makanan yang memiliki indeks glikemik yang tinggi. Jadi, tepat jadwal ini, kita harus menjaga waktu makan secara teratur. Lalu ada tepat jumlah makanannya itu yang dimakan atau porsi makannya itu disesuaikan gitu dengan kebutuhan harian masing-masing individu. Tahunya gimana nih kebutuhan harian masing-masing individu? Biasanya nih kalau misalnya untuk masyarakat Indonesia tuh biasanya settingnya tuh di 2100. Tapi kembali lagi untuk kebutuhan harian masing-masing individu ini itu sebenarnya personal gitu. Jadi kalau misalnya mau tahu nih, mau tahu lebih dalam, tuh hubungi ahli gizi. Jadi dia bisa dikonsultasikan untuk kira-kira oh ini berapa ya kebutuhan hariannya. Tuh. Lalu selanjutnya adalah tepat jenis. Jadi makanan yang dimakan itu gizinya seimbang,
tapi tidak memiliki indeks glikemik yang tinggi. Nah, indeks glikemik itu apa gitu kan? Indeks glikemik ini adalah kecepatan dari suatu makanan itu gulanya diserap sama tubuh. Jadi semakin tinggi indeks glikemiknya, gula yang diserap tubuh itu juga semakin cepat, jadi dia lebih cepat nih meningkatkan gula darah. Kalau untuk teman-teman diabetes kita ini, kenaikan gula darah yang cepat itu berisiko mengalami hiperglikemi. Jadi tetap harus menghindari makanan-makanan yang tinggi GI ini atau indeks glikemiknya tinggi ini tadi itu harus dihindari. Itu. Nah, pada saat sebelum puasa dan saat puasa kan terjadi perubahan waktu makan nih. Tapi kita ketahui tadi bahwa penderita diabetes ini harus melakukan prinsip makan 3G, salah satunya adalah tepat jadwal. Jadi gimana kita mengatasinya gitu. Kan sangat tidak disarankan nih untuk penderita diabetes mellitus itu untuk makan banyak dalam satu waktu. Karena itu akan berisiko untuk menaikkan gula darahnya dengan cepat gitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah makannya itu sedikit-sedikit namun berulang gitu. Nah, kalau sebelum puasa ada makan pagi, biasanya diselingi snack, atau makan siang diselingi snack, makan malam diselingi snack gitu kan. Kalau pas puasa nggak bisa. Jadi yang bisa kita lakukan mungkin sahur sekitar jam 3 tuh minum air putih, makan buah, pilih buah-buahan yang indeks glikemiknya rendah, lalu nanti sekitar jam setengah 4 gitu makan utama, lalu deket-deket imsak atau sekitar jam 4.15-an gitu makan snack pagi. Mungkin snacknya itu bisa diambil dari buah-buahan yang rendah indeks glikemik, tinggi serat gitu ya. Lalu selanjutnya pada saat buka puasa, untuk buka puasanya sebelum sholat maghrib mungkin itu bisa minum air putih, lalu makan buah kurma, jangan terlalu banyak, makan 2 sampai 3 biji aja. Lalu dilanjutkan ibadah sholat maghrib, lalu buka puasa untuk makanan utamanya, dan buah-buahan lagi, terus minum air gitu. Lalu untuk nanti nih malam-malamnya gitu setelah buka puasa, setelah taraweh, itu mungkin setengah 9-an malam itu makan lagi gitu. Mungkin makan buah-buahan atau snack yang rendah indeks glikemiknya rendah atau minum susu diabetes sih gitu. Itu bisa dilakukan juga. Jadi makannya itu nggak langsung dalam satu waktu, tapi dipecah-pecah seperti itu. Itu akan menghindari kenaikan gula darah yang langsung tinggi gitu. Jadi pelan-pelan naik. Jadi tubuh juga bisa penyesuaian seperti itu. Nah, untuk tepat jumlah ini untuk masyarakat awam kita bisa gunakan isi piringku. Jadi ini seimbang nih makanan kita nantinya. Jadi dalam satu piring itu harus ada komponen-komponen ini. Gitu. Jadi 2/3 dari setengah piring kita itu harus merupakan sumber karbohidrat atau sumber energi utama ini. Jadi bisa diperoleh dari nasi, mungkin itu bisa nasi merah, nasi coklat, gitu, atau nasi putih biasa, nasi jagung, gitu, atau kentang, ubi, mie, bihun, dan lain-lain yang merupakan sumber-sumber karbohidrat. Lalu sepertiga dari setengah piring atau ya dari setengah itu sepertiganya itu merupakan sumber protein atau lauk gitu. Bisa dari daging ayam, daging sapi, ikan, telur, olahan kacang-kacangan seperti tahu tempe gitu. Itu sepertiga dari setengah piring. Lalu porsinya sama nih dengan porsi karbohidrat. Jadi 2/3 dari setengah piring itu merupakan sayur-sayuran. Lalu yang porsinya sama dengan sumber protein yaitu buah-buahan. Jadi idealnya sebenarnya kita tuh harus makan buah-buahan di setiap kali makan gitu. Jadi biasanya kan kebanyakan orang itu hanya makan ya sudah nasi, sayur, dan lauknya aja gitu. Biasanya buah-buahan itu ketinggalan gitu. Sebenarnya idealnya itu buah-buahan juga harusnya ada di setiap kali kita makan. Nah, di sini ada tabel glycemic index makanan gitu. Jadi yang warna hijau itu yang memiliki indeks glikemik rendah, yang kuning ini sedang, dan yang tinggi ini merah. Ya, yang tinggi ini warna merah ini. Nah, di sini tuh ada menariknya, ada nasi putih loh. Berarti nasi putih ini indeks glikemiknya tinggi dong, Mbak. Berarti nggak bisa kita makan gitu. Sebenarnya nasi putih juga masih bisa dimakan gitu dalam porsi yang eh, tidak berlebihan gitu. Tapi kalau misalnya alangkah lebih baiknya gitu, alangkah lebih baiknya kalau misalnya diganti nih gitu, nasi putih misalnya diganti sama nasi merah gitu yang indeks glikemiknya rendah itu akan menjadi lebih baik.
Jadi nanti kalau misalnya mau makan buah-buahan juga pilih buah-buahan itu yang eh, glycemic index-nya itu rendah. Nah, ini selanjutnya ada sumber makanan yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan. Untuk karbohidrat kompleks sendiri itu sebenarnya nasi merah, nasi coklat, nasi, roti ubi, singkong, sagu, dan lain sebagainya itu masih bisa dikonsumsi ya, masih bisa dianjurkan gitu. Diutamakan yang berserat tinggi, contohnya nasi merah itu tadi. Jadi dia seratnya tinggi, indeks glikemiknya rendah itu bagus ya buat penderita diabetes dan yang orang yang mau diet itu biasanya bagus. Nah, tapi penderita diabetes mellitus ini itu tidak disarankan untuk mengkonsumsi karbohidrat sederhana, contohnya gula, madu, sirup, selai, jelly, dodol, kue-kue manis itu sebenarnya tidak disarankan karena dia cepat banget menaikkan gula darah gitu. Jadi pilih karbohidrat kompleks daripada karbohidrat sederhana. Nah, untuk protein sendiri sebenarnya bisa dimakan semua tapi yang tidak tinggi lemak gitu. Jadi kalau daging itu daging merah yang lemaknya sedikit, ayam itu tanpa kulit, terus ada ikan, keju rendah lemak, susu rendah lemak, kacang-kacangan, tahu tempe gitu. Dan tidak disarankan untuk yang tinggi kolesterol seperti ya jeroan gitu, mungkin apa ati, rempelo gitu, otak itu tidak disarankan. Lalu untuk penggunaan sumber lemak itu dalam jumlah terbatas. Jadi yang makanan yang dianjurkan itu biasanya diolah dengan cara dipanggang, dikukus, direbus gitu. Apa sebenarnya nggak boleh apa digoreng gitu kan? Biasanya makanan yang digorengnya lebih enak gitu kan? Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi dengan catatan dibatasi seperti itu. Tapi kalau emang dia punya kadar kolesterolnya lumayan tinggi nih, ternyata waktu pernah cek itu kadar kolesterolnya lumayan tinggi ya, sebaiknya dikurangi gitu. Untuk sayur dan buah ini kebanyakan memang tidak terlalu banyak dilarang gitu, jadi monggo dimakan. Jadi silahkan pilih yang disukai dan juga indeks glikemiknya rendah gitu. Nah, untuk sumber mineral yang tidak disarankan itu adalah penggunaan garam dapur yang terlalu banyak. Jadi kayak makanan yang terlalu asin gitu atau junk food. Nah, junk food itu juga tidak dianjurkan karena kadar natriumnya dia sangat tinggi gitu. Kadar garam itu sangat tinggi atau makanan-makanan berpengawet seperti makanan kalengan seperti itu juga tidak dianjurkan. Nah, ini selanjutnya ada tips gimana penderita diabetes ini bisa melakukan puasa dengan baik gitu Mas ya. Yang pertama, selama puasa itu yang dipindahkan itu cuma waktu makan aja. Jadi uh, asupannya itu tetap harus tercukupi. Jadi meskipun kita makan itu cuma 2 kali sehari, tapi tetap asupan harian itu harus tercukupi gitu. Dan sebaiknya berbuka itu menggunakan buah-buahan dan air putih dulu. Setelah tarawih, baru konsumsi buah-buahan, kacang-kacangan untuk menghindari penurunan gula darah. Setelah sholat maghrib, itu baru makan makanan utama gitu. Diingat juga untuk minum air yang cukup, yaitu 8 gelas atau 2 liter sehari pada saat sahur dan buka puasa. Hindari makanan-makanan manis seperti kue-kue, biskuit, gitu. Pilih makanan yang tinggi serat seperti sayuran, buah-buahan, gitu. Dan hindari konsumsi minuman manis yang berlebihan. Atau kalau untuk diabetes, sebaiknya memang dihindari semua, gitu. Yang pertama ada teh, teh manis gitu kan, kopi, soft drink, sirup gitu. Jadi itu untuk menghindari rasa haus yang berlebihan atau hiperglikemi. Jadi kalau misalnya pas sahur-sahur nih minum habis makan terakhir tuh mau deket-deket imsak minum sirup gitu kan. Biasanya nanti akan lebih mudah haus gitu daripada cuma minum air putih biasa. Kita kan nggak ingin kehausan berlebihan gitu sampai dehidrasi gitu kan. Yang selanjutnya segera batalkan puasa bila terjadi hipoglikemi atau hiperglikemi dan juga merasa sakit itu segera dibatalkan aja puasanya. Nah, jangan lupakan yang namanya aktivitas fisik. Jadi meskipun kita berpuasa, tentunya kita tetap harus melakukan aktivitas fisik. Cuman tidak melakukan aktivitas fisik itu pada jam-jam puasanya, tapi setelah berbuka atau 1-2 jam sebelum berbuka atau setelah tarawih. Dan aktivitas fisik yang dilakukan ini mungkin aktivitas-aktivitas fisik yang ringan aja gitu. Mungkin seperti berjalan kaki, misalnya mau habis buka nih, mau terawih gitu kan, pilih masjid yang agak jauh gitu kan, biar jalannya itu agak agak
agak jauh juga, agak banyak, agak panjang gitu jalannya gitu. Mungkin ya pilih jangan pilih masjid dekat komplek lah, pilih masjid komplek depannya gitu misalnya gitu. Atau kalau misalnya di rumah ada treadmill gitu, mungkin bisa berjalan di treadmill dengan kecepatan ringan sedang gitu. Atau kalau mau bersepeda santai juga bisa, jogging ringan juga bisa, tapi jangan sampai jogging yang sampai berkeringat banyak gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman kalau misalnya untuk teman-teman kita yang diabetes, mungkin kalau berkeringat banyak atau terlalu berat nanti gula darah cepat turun jadi hipoglikemi seperti itu. Jadi aktivitas fisik yang penting tetap beraktivitas fisik yang ringan-ringan aja gitu. Nah, udah selesai. Nah, selanjutnya mungkin sesi pertanyaan ya. Ini perlu saya kembalikan ke moderator dulu mungkin ya. Iya, oke. Terima kasih Kak Dia untuk pemaparannya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau juga melalui chat atau Q&A. Nanti aku bakal bantu buat bacain ya. Ini tadi sudah ada nih Kak dari awal banget. Antusiasnya luar biasa. Dari Kak Beauty nih bertanya. Pertanyaannya langsung banyak ya Kak. Apakah aman bagi ginjal untuk mengkonsumsi metformin 500 mg setiap hari untuk penderita DM yang hiperglikemi? Mau langsung dijawab atau pertanyaannya semua dulu, Kak? Karena ini dituliskan mungkin bisa langsung dibacakan semua pertanyaannya nanti saya Oke, jawab beruntun gitu ya. oke. Kemudian yang kedua, apakah sering pegel-pegel ada pengaruh dengan diabetes? Dan yang terakhir, ciri-ciri diabetes yang masih ringan itu seperti apa? Silakan, Kak Dea. Ya, terima kasih Kak. Siapa ini Kak? Beauty ya, Kak Beauty. Beauty untuk pertanyaannya. Yang pertama, apakah aman nih bagi ginjal untuk mengonsumsi metformin 500 mg setiap hari untuk penderita DM hiperglikemi? Perlu saya tekankan lagi untuk dosis obat. Untuk dosis obat ini tetap harus konsultasi sama dokter ya. Jadi jangan ngerasa waktu tes gula darahnya tinggi, beli sendiri nih metformin di apotek. Sebenarnya apakah bisa? Bisa. Sebenarnya metformin itu bisa dibeli dengan tanpa resep dokter, meskipun harusnya dia dengan resep dokter, tapi dia bisa dibeli. Nah, tapi sangat tidak disarankan seperti ini karena penggunaan dosis itu tetap harus di bawah pengawasan dokter. Apakah aman? Tentunya eh, tetap dikembalikan ke dokter karena untuk intervensi farmakologis ini adalah ranahnya medis kedokteran seperti itu. Jadi dia harus melakukan dokter harus melakukan asesmen dulu terhadap pasien-pasiennya seperti itu. Apakah aman? Sebelumnya itu juga harus dilakukan mungkin medical check up atau seperti apa sehingga diberikan dosis yang aman. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini bukan ranahnya ahli gizi. Yang bisa ditekankan tidak boleh untuk membeli obat-obatan yang seperti ini meskipun bisa dibeli. Jadi tetap harus dengan pengawasan dokter. Nah, yang kedua, apakah sering pegal-pegal ada pengaruh dengan diabetes? Nah, kalau ini, pegal-pegalnya ini kenapa dulu gitu ya? Kalau misalnya pegal-pegal karena emang nggak jarang nih aktivitas fisik gitu, sekalinya aktivitas fisik pegal-pegal, apakah selalu diabetes? Belum tentu. Tapi kalau misalnya sudah tahu diabetes mellitus gitu, jadi sudah tahu nih dia punya diabetes mellitus, terus ngerasa capek berlebihan atau pegel-pegel capek berlebihan, loh dilihat tadi ada apa nih? Apa bisa jadi hiperglikemi atau bisa jadi malah hipoglikemi gitu. Jadi dilihat dulu kalau cuman pegel-pegel terus merasa, aduh aku pegel-pegel jangan-jangan diabetes gitu kan ya juga nggak 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 tentu seperti itu gitu. Selanjutnya adalah ciri-ciri diabetes yang masih ringan. Sebenarnya diagnosis diabetes juga sebenarnya itu ditegakkan oleh dokter. Tapi kalau misalnya eh, kita cek nih, kita sering cek pakai apa yang ditusuk di jari itu, gitu. Misalnya kok kok dia dalam range-nya kok tinggi terus ya, gitu. Dia di atas 120 terus-terusan gitu. Gula darah acak di atas 200 gitu. Gula darah acak itu ketika kita makan nih, terus belum sampai 2 jam, kita tes gitu. Itu acak ya gitu. Di atas 200. Hari ini gitu, besok gitu. Itu patut dicurigai gitu. Yang pertama kali saya sarankan adalah tetap periksa ke vaskes terdekat. Jadi untuk penegakan diagnosisnya itu tetap harus dari dokter. Tapi biasanya kalau misalnya diabetes itu masih ringan, biasanya gula darah itu masih terkontrol dengan baik. Dia masih ada di range 150 sampai 300.
ini yang sudah tahu ya kalau dia diabetes. Ini udah tahu nih, oh saya punya diagnosis diabetes, tapi diabetes saya itu masih terkontrol. Masih 150, mungkin nanti 160, dikasih obat turun jadi normal. Itu bisa dibilang masih ringan. Tapi kalau misalnya udah luka, waduh lukanya nggak sembuh-sembuh nih. Udah kayak 1 bulan, 2 bulan luka itu nggak sembuh, tetap terbuka, tetap basah. Itu biasanya dia diabetes yang memiliki kadar gula tinggi secara terus-menerus. Itu bisa dibilang dia udah berat, jadi harus penanganannya harus lebih ekstra. Seperti itu, Kak Beauty. Oke, gimana Kak Beauty? Apa sudah cukup dari Kak Dea? Apa ada yang ingin tanyakan lagi? Sudah cukup, Kak Sabrina. Terima kasih, Kak Dea. Ya, terima Ya, kasih kembali Kak sama. Beauty. Oke, kita beralih ke yang ada di chat ya Kak ya. Sudah ada yang bertanya dari Kak Intan Asoka. Apakah diabetes itu penyakit turunan ya Kak? Lalu penderita diabetes apa bisa sembuh total? Oke. Apakah diabetes penyakit keturunan? Dan apakah bisa sembuh total? Gini, jadi balik lagi ke jenis diabetesnya. Kalau diabetes tipe 1 itu biasanya memang ada keturunan. Diabetes tipe 1 ini insulinnya itu tidak berfungsi sama sekali gitu. Itu bukan karena pola hidup yang salah, tapi memang kemungkinan besar itu autoimun. Jadi rusak karena dirinya sendiri, karena tubuhnya sendiri. Seperti itu. Itu keturunan. Tapi untuk diabetes tipe kedua, itu bukan keturunan. Tapi kalau ada mamanya, papanya, atau kakeknya yang mengalami diabetes tipe 2 ada risiko lebih tinggi dibanding yang tidak memiliki riwayat keluarga diabetes. Jadi apakah diabetes tipe 2 itu keturunan? Bukan, bukan keturunan. Dia bisa dijaga dengan pola hidup yang baik. Dan apakah bisa sembuh total? Jawabannya sebenarnya tidak bisa. Jadi kalau sudah kena diabetes mellitus tipe 2, dia itu sebenarnya tidak bisa disembuhkan secara total, tapi bukan berarti dia akan jadi penyakitan, ya aduh aku penyakitan gitu. Enggak, dia tidak penyakitan, dia masih bisa dikendalikan dengan baik jika pola hidup dan pola makannya itu baik. Jadi eh, saya ingat dulu waktu saya masih kuliah itu kan penelitian juga tentang diabetes tipe 2 gitu. Jadi penderita diabetes tipe 2 yang dikontrol dengan baik makanannya waktu itu adalah pemberian makan dengan catering diet waktu itu. Jadi kita berikan makan seperti itu. Kalau misalnya dia mengikuti catering dietnya itu dengan baik, dia tidak nakal untuk cemil-cemil kue manis gitu, rutin aktivitas fisik, juga nggak sering kayak minum manis-manis gitu, dia terkontrol dengan baik. Apakah masih bisa bekerja dan beraktivitas normal? Masih bisa tentunya gitu. Jadi kehidupannya itu masih bisa normal seperti teman-teman yang lain gitu, tapi memang tidak bisa sembuh total. Jadi harus ekstra nih. Waduh, kalau udah diabetes mellitus berarti apa yang harus dilakukan? Menjaga pola hidup, memperbaiki pola makan, seperti itu. Jadi menjadi lebih sehat. Seperti itu Kak Intan Asoka. Oke, terima kasih untuk jawabannya Kak Dea. Gimana Kak Intan? Apakah sudah cukup? Sepertinya masih ada urusan lain ya Kak atau juga trouble. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Kak Yani nih. Ini sepertinya pertanyaan relate sekali untuk banyak orang bahwa penderita diabetes kalau mau makan nasi harus dimasukkan ke kulkas ya Kak biar IG-nya rendah. Tapi kan nggak enak. Gimana menurut Kak Dea? Oke. Nah, ini nih, apakah kalau misalnya mau makan nasi harus dimasukin kulkas dulu atau makan nasi dingin gitu ya? Sebenarnya perubahan indeks glikemik itu hampir tidak mungkin terjadi ya, Kak. Jadi perubahan kadar gula itu hampir tidak mungkin terjadi. Tapi memang ada perbedaannya, ada perbedaan. Jadi ketika nasi itu hangat, nasi itu kan mengandung karbohidrat, mengandung pati ya, mengandung karbohidrat kompleks. Patinya itu masih gampang diserap sama tubuh karena dia lepas-lepas gitu kan patinya. Pati lepas-lepas ini gimana ya, Kak? Jadi dia itu gampang diserap gitu sama tubuh masih karena dia tuh ya udah gitu. Pada saat hangat tuh gampang sekali. Tapi kalau pada saat dia dingin, dia itu membentuk yang namanya pati resisten gitu.
Jadi patinya ini kayak kalau misalnya diibaratkan nih pati, komponen pati dalam nasi gitu misalnya dia tuh berikatan kayak gini. Nah, jadi untuk dipecahkan oleh tubuh itu memang agak lebih susah gitu dibandingkan dengan nasi yang hangat, karena nasi yang hangat tuh seperti ini gitu. Jadi diserap satu gitu. Lebih enak gitu diserapnya sama tubuh. Nah, apakah dia IG-nya berubah atau indeks glikemiknya berubah? Itu jawabannya nggak berubah, sebenarnya sama. Kadar gulanya apakah berubah? Nggak berubah, sama. Cuman ada pati resisten itu tadi. Jadi kalau misalnya lebih dingin itu, jadi dia agak lebih lama aja, gitu. Lebih lama sedikit gitu. Kalau emang mau mau mengurangi gula atau mau mengurangi indeks glikemiknya direndahkan gitu, ya pilih nasi merah seperti itu. Jadi kembali lagi ke selera ya. Kalau misalnya memang, kayaknya aku nggak suka nasi merah itu apa ya? Kalau orang Jawa tuh ngomongnya sepo gitu. Sepo itu apa ya? Kayak sepet, ada rasa sepet-sepetnya gitu loh. Oh, Iya, kayak gitu. Terus dia tuh meskipun dimasak pakai air banyak pun dia tuh tetap keras seperti itu, tetap kayak kepiur gitu. Kepiur ini apa lagi? Kayak pisah, pisah-pisah. Iya. pisah-pisah gitu. Mungkin itu sebagian orang kurang suka gitu ya makan nasi yang seperti itu. Nah, kalau memang yang dituju pertama adalah mengurangi kadar gula dan menambah serat, pilihannya nasi merah, bukan nasi putih yang dimasukkan kulkas. Tapi misalnya nggak suka nih sama nasi merah, yang bisa dilakukan sama nasi putih di rumah nih apa? Supaya bisa sedikit membantu gitu ya. Udah makan aja nasi dingin. Kayaknya nggak usah dimasukin kulkas juga, nggak apa-apa sih Kak gitu. Jadi didinginkan aja gitu. Kalau masuk kulkas nanti kering nasinya, jadinya keras juga gitu kan nggak enak gitu. Gitu sih Kak Yani. Oke, jadi sebenarnya sumber karbohidrat kita kan banyak banget ya Kak, nggak harus cuma nasi putih. Kalau memang nasi putih dingin kurang enak, ada beras merah, ada beras coklat. Atau memang aku ada sedikit tips nih teman-teman untuk bisa me, apa ya, membiasakan diri mengkonsumsi nasi merah yang rasanya juga agak kurang enak di lidah kita, bisa mencampur antara nasi putih dengan nasi merah. Mungkin ya, setengah-setengah. Jadi untuk teksturnya tidak terlalu pisah-pisah seperti yang kata Kak Dea tadi. Gitu. Mungkin kayaknya ini bisa mencoba. Iya, Oke, seperti itu. selanjutnya kita ke Kak Dina. Apakah ada kebijakan khusus nih Kak dalam mengatur pola makan bagi seorang yang menggunakan insulin secara teratur? Oke, terima kasih Kak Dina. Untuk orang yang menggunakan insulin, maksudnya insulin injeksi ya, gitu. Mm-mm. Biasanya untuk insulin injeksi ini justru makannya itu bisa lebih bebas karena dia dibantu insulin gitu. Dia ada dosis insulin yang dimasukkan ke dalam tubuh. Setelah konsumsi terus disuntikan insulin, dia biasanya makannya lebih bebas dibandingkan orang yang hanya mengonsumsi obat. Tapi tetap kita biasanya kalau dari ranah gizi gitu ya, karena saya ahli gizi, jadi dari ranah gizi tetap kita kasihnya dia DM gitu. Kita kasihnya tetap dia DN, tetap rendah gula gitu. Supaya apa? Supaya injeksi insulinnya ini dia tidak bekerja terlalu keras juga gitu. Juga melatih tubuhnya dia untuk terbiasa gitu dengan dia DM. Biasanya yang menggunakan injeksi insulin secara teratur ini DM tipe 1 biasanya. Tapi ada juga DM tipe 2 dengan kondisi medis tertentu yang mengakibatkan dia diberikan injeksi insulin. Tapi sejauh yang saya tahu biasanya untuk DM tipe 1 yang banyak menggunakan insulin ini. Karena DM tipe 2 itu biasanya obat sekresi aja, obat untuk merangsang sekresi insulin aja, untuk mengaktifkan insulin gitu, menambah supaya dia nggak resisten aja insulinnya biasanya segitu. Tapi kalau sudah sampai diberikan injeksi insulin, biasanya dia makannya justru lebih bebas karena ada injeksi insulin itu tadi gitu. Oke, Kak Dina, bagaimana? Apakah sudah cukup? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Terima kembali, kasih Kak Kak. Dina. Bagi healthy people yang ingin bertanya, masih diperbolehkan. Feel free banget buat tanya dan sharing bareng Kak Dea nih. Kapan lagi kan ya bisa ngobrol sama ahli gizi cantik nih loh. Gratis lagi. Boleh langsung di chat atau langsung Raisen. Tadi saya melihat ada satu orang Raisen, cuman mungkin masih ke kamar mandi atau ada trouble. Kak Dea apa kabar nih sambil kita nunggu teman-teman yang pengen bertanya? Kabar
Baik, kalau baik-baik aja sih ini. Lagi sibuk ngapain nih, Kak? Saya lagi nggak sibuk apa-apa ya, saya lagi di rumah aja. Mungkin ini persiapan untuk berangkat studi aja, karena puji Tuhan ini entar lagi saya gitu mau lanjut studi ke Oh, Solo gitu. alhamdulillah. Mau lanjutkan studi di mana, Kak? Ini rencananya mau ambil magister gizi di UNS, Kak Sabina. Gitu. Oke, kita doakan ya teman-teman, biar Kak Dia studinya lancar dan bisa jadi ahli gizi yang luar biasa. Oke, Oh ya, terima kasih Kak Megawati Arsita. oke, sambil kita nunggu ada yang bertanya lagi nih, Kak. Mau sedikit sharing nih tentang Healthy Go ke teman-teman semuanya. Dan juga mau announce ya ke teman-teman semua untuk bagi penanya terbaik nih, 3 orang akan kita pilih yang nantinya bakal menerima 1 paket meal dari Healthy Go selama 1 hari. Jadi buat teman-teman yang belum pengen bertanya nih, siapa tahu tiba-tiba, oh mau dapet nih jadi termotivasi untuk bertanya, diperbolehkan. Oh, ada Kak Dina Raisen? Iya Kak Dina, boleh langsung di-unmute? Oke, Kak. Jadi saya izin mau bertanya lagi, boleh kan ya, Kak? Ya. Boleh, boleh. Boleh? Oke. Jadi saya mau tanya, apakah ada rekomendasi untuk memilih jenis gula atau pemanis buatan bagi orang yang terkena diabetes? Gitu, Kak. Oke. Terima kasih Kak Dina. Mungkin bisa langsung saya jawab ya Kak Sabina. Boleh Kak Dia, silahkan. Oke, untuk gula diabetes sebenarnya kalau misalnya cari di pasaran udah banyak banget ya. Tuh, kita nggak usah sebutin mereknya mungkin. Eh, Banyak yang bla 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 slim gitu kan. Ada itu contohnya salah satunya atau bla 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 sol gitu, gula diabetes bla 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 gitu. Gula tropi bla 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 gitu mungkin ya. Itu juga bisa dipakai. Apakah itu berpengaruh? Bisa dibilang iya berpengaruh karena dia menggunakan gula sintetis yang tidak seperti glukosa gitu ya atau gula-gula yang kita pakai di rumah yang cepat sekali diserap gitu. Jadi itu memang bisa dipakai, bisa digunakan untuk untuk menggantikan gula-gula yang biasanya gitu, yang biasanya kita pakai gitu. Seperti itu sih Kak Dina. Sebenarnya mereknya merek apapun bisa, yang penting itu memang gula diabetes gitu. Oke, baik, Oh Kak. Terima kasih. iya, sama-sama. Atau ini ya mungkin saya bisa menambahkan, baru-baru ini lagi booming banget yang namanya gula stevia. Yang Iya, kita itu pakai juga 1 bisa. tetes itu rasanya sudah manis Manis luar biasa banget sekali. ya. Iya, mungkin Kak Dina boleh mencoba itu. Cuman memang minusnya di harga ya Kak ya, gula stevia itu agak mahal gitu. Betul. Eh, Ada pertanyaan yang masuk lagi nih Kak dari Kak Diana. Untuk penderita pradiabetes, apakah sudah harus menerapkan prinsip diet 3J atau masih bisa dengan prinsip gizi seimbang biasa saja? Terima kasih Kak Diana. Pradiabetes ini berarti belum ya, belum diabetes tapi ada mengacu ke diabetes gitu. Iya. Apakah harus sudah 3J? Apakah bisa gizi seimbang aja? Jawabannya mungkin bisa dibiasakan gitu. Jadi tidak harus 3J, tapi memang sarannya itu dibiasakan. Karena kan kalau misalnya kita makan dengan jumlah yang tepat nih, jumlah yang tepat, waktunya sesuai, tubuh itu tahu. Jadi tubuh itu punya mekanisme yang misalnya kita biasa makan sarapan. Ya, biasanya kita makan sarapan jam 8. Tubuh itu sebenarnya mau deket-deket jam 8 itu udah mempersiapkan dia itu, sudah mempersiapkan diri. Dia udah sekresi hormon-hormon yang diperlukan gitu. Nah, kalau misalnya kita makannya teratur, tentunya hormon-hormon yang dikeluarkan oleh tubuh itu juga akan teratur seperti itu gitu. Sebenarnya 3J ini bukan cuma untuk penderita diabetes aja, sebenarnya semua orang ini selain gizi seimbang sebenarnya ya harusnya tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis gitu ya. Jadi orang yang nggak diabetes pun sebenarnya dia juga harus memilih makanan toh gitu sama seperti orang yang diabetes gitu. Jadi
gizi seimbang ini sebenarnya ada di dalam 3J itu tadi, yaitu tepat jenis itu tadi gitu kan. Jadi harusnya tetap dibiasakan gitu. Kalau menurut saya seperti itu sih. Oke, Kak Diana, gimana? Apa sudah cukup? Jadi nggak cuma untuk penderita diabetes aja ya Kak ya, semua orang harus membiasakan yang namanya gizi seimbang. Oke, ternyata sudah cukup. Kak Intan Asafa bertanya lagi nih Kak, apakah bisa kita cek gula darah itu mandiri atau harus ke rumah sakit? Ya, baik Kak Intan. Pertama, cek gula darah yang seperti apa? Kalau untuk memastikan diagnosis, kita harus ke Vaskes gitu. Jadi yang diambil untuk penentuan diagnosis diabetes itu nggak cuma gula darah saat ini disuruh puasa terus dipencet saat ini tes gitu tok dari sini tok, itu nggak bisa, harus diambil intravena karena mau dilihat HbA1c. Biasanya untuk penegakan diagnosis itu dia tidak pakai gula darah sesaat atau gula darah puasa atau gula darah 2 jam pos puasa gitu, biasanya bukan itu tapi pakai HbA1c. Jadi kalau untuk penegakan diagnosis pertama atau kontrol rutin bulanan itu harus ke Vaskes seperti itu. Tapi kalau untuk screening kayak untuk pengecekan gula darah mandiri, misalnya udah tahu oh saya memang punya diabetes, untuk harian nih untuk pengontrolan makan, untuk pengontrolan gula darah itu bisa mandiri di rumah. Gitu. Salah satu pilar dari tata laksana diabetes adalah kontrol gula darah mandiri, cek gula darah mandiri itu tadi. Tapi kalau untuk penegakan diagnosis, untuk kontrol bulanan tetap harus ke Vaskes. Seperti itu, Kak Intan. Bagaimana Kak Intan Asafa? Sambil kita nunggu responnya, saya izin share screen lagi ya Kak Dea. Oke, sambil nunggu teman-teman buat bertanya lagi nih. Tadi kan Kak Dea juga sempat jelasin bahwa kita sebagai diabetesi, atau juga teman-teman yang ingin membiasakan diri untuk mengkonsumsi makanan gizi seimbang. Nah, gimana sih bentuk makanan gizi seimbang? Nah, Healthy Go ini salah satu contoh catering diet yang menerapkan itu. Nah, daripada kita ribet-ribet mikir, seberapa porsinya harus nimbang dulu, aduh ribet gitu kan. Nah, kalian bisa nyoba dulu nih Healthy Go, bisa seminggu, bisa juga untuk beberapa hari kalau memang pengen trial. Nah, di dalam Healthy Go ini kita sudah menerapkan gizi seimbang. Ada sayuran, ada protein nabati, ada hewani, dan juga karbohidrat kompleks. Seperti yang Kak Dia bilang tadi. Jadi kita nggak pakai yang namanya nasi putih, teman-teman. Kita pakainya sumber karbohidrat yang lain, yang lebih tinggi serat. Nah, untuk porsinya juga sudah disesuaikan. Jadi, misal kebutuhan harian kita berapa, itu sudah disesuaikan oleh Healthy Go. Nah, Healthy Go sendiri memiliki 3 program utama, yaitu Weight Maintenance, yang kalorinya sekitar 500-550, Fat Loss untuk teman-teman yang pengen menurunkan berat badan, dan juga Lean Muscle Gain. Ini untuk teman-teman yang pengen biasanya membentuk otot atau juga menambah berat badan atau bulking ya. Nah, untuk Healthy Go sendiri ini sudah tersebar di Jakarta, Jabodetabek, Surabaya, Pekanbaru, Medan, Palembang, Lampung, Jogja, dan Malang. Dan sebentar lagi akan buka di Semarang. Jadi untuk teman-teman yang ada di lokasi-lokasi tersebut bisa mulai mencoba atau bertanya-tanya dulu deh ke Minty. Kemudian kebetulan nih untuk teman-teman yang kepo banget sama gimana sih rasa Healthy Go atau gimana sih cara mesennya atau boleh berapa lama dulu pesennya. Nah, kebetulan di minggu ini kita bakal ada Big Ramadan Sale yang bakal ini free ongkir ya teman-teman. Nah, untuk 1000 pembeli pertama bakal dapat free foldable cup. Untuk bisa lebih lanjutnya bisa di-scan barcode yang ada di layar saya. Kemudian bagi teman-teman sobat diabetes dan juga teman-teman yang join di Health Talk bersama Kak Dia hari ini, bisa klaim voucher ini dan bisa dapat potongan 20% nih. Nah, biasanya yang gratis-gratis, yang potongan-potongan diskon nih, teman-teman semangat. Bisa diklaim dan buat kayak dulu boleh banget. Misal kepo doang nih, ternyata gak cocok, boleh. Jadi
Jadi kita perkenalan dulu nama intinya. Oke? Oh, belum ada pertanyaan yang masuk lagi nih Kak Dia. Apa kira-kira sudah cukup? Sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi ya Kak Sabrina ini. Oke, boleh beri closing statement-nya Kak Dia buat pesan-pesan buat teman-teman diabetes ini, juga healthy people di luar sana, walaupun diabetes tapi tetap bisa puasa, atau walaupun memang nggak bisa puasa karena memang tergolong diabetes yang beresiko, gimana nih tipsnya biar tetap berdamai dengan diabetes? Oke. Eh, buat teman-teman diabetes sih, biasanya kalau pertama kali didiagnosis diabetes itu sedih gitu ya, Iya, yang namanya didiagnosis suatu penyakit gitu. Tapi tetap perlu diingat bahwa diabetes itu meskipun dia penyakit yang mematikan, tapi dia bisa dikontrol gitu. Jadi terapkan aja pola hidup yang sehat, pola makan yang baik, gizi seimbangnya. Mungkin kalau misalnya sibuk gitu ya diabetes yang dia sibuk gitu mungkin bisa pakai Healthy Go gitu kan untuk membantu gitu. Nah, jadi tetap semangat aja. Terus kalau misalnya memang kekeh nih pengen puasa, jangan dilupakan eh, apa-apa saja yang apa yang perlu diketahui atau perlu dipersiapkan gitu. Jadi jangan cuman modal niat aja, tapi modal niat tapi juga dipersiapkan yang lain-lainnya gitu. Jadi tidak terjadi risiko-risiko yang ditakutkan seperti itu. Jadi tetap jaga pola hidup yang baik, pola makan yang baik, pasti nanti bisa lancar-lancar gitu untuk semuanya. Itu sih Kak Sabrina. oke. Tetap semangat ya buat teman-teman diabetesi, walaupun memang tidak bisa sembuh, tapi seenggaknya kita bisa menghindari komplikasi-komplikasi lebih lanjut nih. Terima Hmm. kasih untuk penjelasan dan waktunya Kak Dea. Untuk teman-teman boleh nih on cam kita dokumentasi sebentar. Boleh ditunjukkan wajah-wajah cantik dan gantengnya. Oke, kita mulai ya Kak Dea. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Dea. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih Kak Sabrina, terima kasih Altigo, terima kasih semuanya. Ya, ini apakah sudah bisa live Kak? Boleh, Oh, silakan Kak. Les. ya, terima kasih semuanya.